Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast FPRB, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang, yang pastinya kembali lagi bersama saya Zada yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, pastinya juga kurang afdol ya ketika kita juga belum kenalan sama narasumber yang sudah pada hari ini. Sesuai dengan pepatah yang sering kita temui dan sering saya katakan gitu ya, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal boleh lah sayang-sayangan. Oke, bukan hanya boleh sayang-sayangan namun harus sayang teman-teman sekalian. Oke, baik, langsung saja narasumber yang hadir pada hari ini ya. Ini ada Ketua MDMC Bapak Fatur Rahman. Oke, dan yang sebelahnya nih ya, tak kalah cakepnya juga Ketua LPBI NU yakni Bapak Umar Faruk, betul? Oke, baik Bapak, nih keduanya perjalanan menuju podcast FPRB ini bagaimana? Lancar atau bagaimana Pak Fatur? Kalau saya sendiri ketika diundang datang ke podcast ini ya alhamdulillah bisa acceptable ya, karena kita juga punya koneksi yang baik dengan FPRB Sampang, kemudian dari FPRB juga sangat welcome kepada kami untuk bersama-sama mengikuti beragam kegiatan yang dikomandai oleh FPRB sendiri begitu. Oke, gimana untuk Bapak Umar Faruk nih juga perjalanannya menuju podcast? Alhamdulillah, kalau saya itu nggak ada yang macet juga. Oh iya. Oke, terlihat ya dari ekspresinya teman-teman senang gitu. Kebetulan juga ya dekat. Oh, dekat sekali Pak. Ya, tetangga gitu, tetangga gang atau bagaimana Pak? Tetangga ya desa lah. Desa ya, oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, kayaknya kurang afdol juga ya tadi di awal saya belum menyapa FPRB Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Yang mana pastinya pada hari ini kita juga bersama apa sih yang akan kita bahas pada hari ini ya di podcaster ya pastinya, ketika LPBI NU dan MDMC berbicara tentang kemanusiaan maupun kebencanaan seperti itu. Apa ya sebenarnya hubungannya, keterkaitannya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke Bapak Fatur Rahman selaku Ketua MDMC yang harus kita kenalkan terlebih dahulu orientasi maupun kegiatannya MDMC itu apa saja sih Pak? To be honest, karena saya juga baru ya di MDMC, kemudian baru reorganisasi juga di PDM Sampang. Saya didapuk di MDMC ini sekitar 3 bulanan dari masa musyawarah daerah PDM. Dan kalau kita mau melihat bagaimana kiprah dari MDMC sendiri, saya hanya mau flashback dari apa yang pernah dilakukan ya MDMC. Pertama, kita pada setiap masalah kebencanaan, terutama di daerah lokal Sampang saja, karena kita juga sering kedatangan flood ya, banjir setiap tahunnya, dan itu menjadi tradisi yang sering kita alami. MDMC tetap menjadi terdepan untuk membantu para korban bencana banjir untuk mulai dari relokasi mereka. Kemudian kita sih lebih banyak untuk memberikan bantuan kemanusiaan juga, sandang terutama masalah pangan ya. Dan trauma healing terutama begitu. Itu yang biasa kita lakukan. Benar-benar sekali ya. Jadi udah jelas ya teman-teman sekalian, MDMC itu sebenarnya bagaimana ya, lalu pun kegiatannya juga yang bisa kita ketahui. Kalau tadi sudah dinotis ada suatu bencana yang memang tidak pernah kita undang sebetulnya, tapi setia selalu datang. Nah, jadi memang itulah yang nantinya sebagai preventif. Nah, untuk dapatnya MDMC melakukan kegiatannya. Nah, dari Pak Umar Faruk nih selaku Ketua LPBI NU juga bagaimana kegiatan ataupun pengenalannya terlebih dahulu lah ya, untuk dapatnya kita mengenal apa sih itu LPBI NU. LPBI NU itu sesuai dengan namanya, itu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Oke. Ya, kalau masalah keren lebih keren MDMC pakai bahasa Inggris. Belum saya elaborate ya. Boleh. Management Center, Management Disaster Muhammadiyah Center. Iya sih ya, keren ya, benar iya. Benar. Tapi intinya juga sama. Iya, sama ya. Iya. Kita satu tujuan, yaitu memanusiakan manusia, membantu manusia
dalam baik itu kan kebencanaan itu ada 3 tahap, ada pra, ada tangga bencana, itu ada nanti pasca bencana. Oke. Kalau masalah tujuannya itu sama kayak MDNC, ya ada program-program seperti sosial, Ya. bantu ketika ada pra bencana itu kita mengedukasi mitigasinya, mengedukasi mitigasinya, baik itu penghijauan, baik itu struktural atau non struktural, itu yang bisa dilakukan oleh Oke. LPBI. Kalau di ketika tanggap bencana atau ketika kejadian bencana itu, contohnya kalau seperti di Sampang itu, kata Mas Fatkur itu ya jadi langganan lah, Iya. banyak itu banjir. Karena kalau di Sampang itu kan nggak murni banjirnya, itu kiriman. Iya benar. Ya apa yang dilakukan NU atau LPBNU yang diwakili PBNU itu, kita istilahnya mengadakan atau melakukan dapur umum. Nanti Oke, iya. ada kita ke lapangan untuk ngasih distribusi ke masyarakat. Itu seperti itu. Kalau program-programnya itu ada yang ketika bencana. Kalau untuk pasca bencana itu yang kita lakukan ya trauma healingnya atau Iya. psikososialnya. Iya. benar. Oke ya teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya kalau di awal tadi mengorientasikan bagaimana nantinya tanggap bencana seperti itu. Nah dilanjutkan nantinya pula dari LPBINU melakukan, kita harus perlu ketahui dulu ada pra bencana seperti itu ya. Jadi ketahui dulu 3 unsurnya, maka dari itu kita bisa lakukan strategi mana yang harus kita lakukan ataupun sesuai dengan bencana yang sudah ada seperti itu. Nah lalu Bapak sekalian, sebelum masuk pada karakteristik ataupun spesifik yang akan saya tanyakan, namun perlu nih dijelaskan dari Pak Fatur juga boleh, ini pandangannya ya, mengapa teman-teman FPRB juga mengundang, pastinya pandangan terkait kebencanaan itu juga seperti apa dari MDMC? Kalau kami memandang bencana ini adalah sesuatu yang memang harus kita terima Ya. ya, karena bagaimanapun siklus alam itu akan selalu ada Ya. begitu. Mulai dari sebenarnya bencana itu salah satu reminder buat kita bahwasanya kita sudah melakukan hal yang something wrong Ya. begitu, dan kita harus bisa memperbaiki itu. Dan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Umar, bahwasanya edukasi di awal itu penting kepada masyarakat, terutama kalau kita concern pada masalah flooding yang ada Ya. di Sampang, maka whether we like it or not, kita harus educate them tentang bagaimana masalah penghijauan, Ya. baik dari hilir sampai hulu begitu. Karena di saat ini terutama untuk, karena juga sebagai pendidik ya, saya juga di sekolah itu sering juga memberikan trigger buat anak-anak agar mereka, ayo kita sering mengadakan yang namanya penghijauan, baik di sekitar rumah kalian atau kalau mau skala besar kita terjun ke beberapa keorganisasian di luar, misalnya pramuka atau yang lainnya yang memang bergerak untuk kemanusiaan dan concern pada lingkungan begitu. Benar. Kalau saya sih lebih bagaimana educate masyarakat agar mereka lebih aware tentang masalah kebencanaan itu, terutama banjir yang ada di Sampang. Oke, gitu. ya sangat bisa dipahami ya teman-teman, bahasa ringan yang bisa kita juga simpulkan sebenarnya dari yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya dasar dulu yang perlu kita lakukan, yakni for education-nya gitu. Nah, beritahu dulu apa penjelasannya, apa yang dimaksud dengan mungkin penghijauan seperti itu. Jika memang mereka mengetahui, menjalankannya pun tidak sesusah itu sebenarnya. Jadi perlu memang mengetahui dasarnya, penjelasannya maupun apa yang harus dilakukan. Nah, berlanjut pada Bapak Umar Faruk, apakah sama sebenarnya dari pandangan tersebut atau memang punya perbedaan sendiri dari LPBINU? Kalau masalah tujuan itu sebenarnya sama. Oke. Sama. Cuma karena ini programnya kan pasti beda. Ya. Dan tuh yang objeknya juga beda. Kalau masalah edukasi kayak pemerintah BPBD itu edukasinya ke sekolah-sekolah, baik itu di TK, PAUD dan juga SD SMP itu
di BPPD sudah melakukan. Ya. Tapi kalau di LPB itu juga ada kolaborasi dengan pondok. Oke. Untuk sementara ini juga kerjasama dengan FPRB. Oke, ya. Itu ada namanya di penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas itu mengedukasi juga bagaimana pentingnya sistem pengurangan risiko bencana yang ada di sekitar kita. Baik itu risiko yang skala kecil atau yang mungkin skala besar kayak banjir itu. Contohnya kita mengedukasi itu di apa kalau lupa sama ini, di Asiroji itu. Di Asiroji itu namanya apa ya? Yang kemarin di pondok itu saya juga mengisi materi, saya sampai lupa. Karena banyak. Oh, ya. nah, Sanggup ya? Nah, sanggup. Saking banyaknya lupa. Saking banyaknya ya teman-teman. Ini di Sanggup itu kemarin saya ngisi materi tentang kerelawanan. Bagaimana menjadi relawan itu yang benar-benar relawan, tidak hanya sekedar cuma kita punya kepedulian. Kalau punya kepedulian itu kan semua sama. Iya, bagaimana tuh Kak? Bisa dijelaskan tidak? Yang benar-benar relawan tuh apa sih sebenarnya? Yang benar relawan itu prinsipnya ya satu, ya kalau peduli itu sudah dari hati nurani. Ya. Dua, itu harus punya skill. Oke. Nah, Tidak serta-merta kita penting ya, makanya penting masalah jadi skill relawan tuh. juga mengedukasi yang benar kepada yang jadi objek. Nggak hanya masalah nurani betul. masalah nurani, tapi kita juga harus contoh realnya saja. didik begitu. Kita punya model semuanya orang tenggelam. Kita saya mau menolong, tapi ternyata saya nggak bisa renang. Nanti gimana? Mau menolong ya kita yang jadi korban. Maka pentingnya di sini punya kepedulian, tapi harus punya skill. Benar, Pak, Ya. benar. Oke. Juga nantinya jadi relawan paling akhir ini ikhlas. Jangan jadi relawan, nanti gak ada gaji. Iya. Jadi bukan relawan itu. Imbalan itu. Istinya mindsetnya sudah berbeda itu. Makanya perlu edukasi yang benar kata Pak Fatkur itu. Kalau ke anak-anak sekolah pentingnya ya penghijauan, buang sampah jangan sembarangan. Iya, oke. Karena istilahnya karena selokan itu mampet itu karena buang sampah sembarangan. Itu edukasi yang benar. Bagaimana kita melakukan perannya itu, perannya itu melakukan yang benar. Kalau sudah edukasinya salah, nanti kedepannya juga salah seperti itu. Benar sekali. Oke ya, teman-teman sekalian. Jadi sudah jelas sebenarnya juga kita diskusi pada hari ini ya juga bahwasannya memang hal dasar pula kembali lagi. Jadi kalaupun kita sudah tahu buang sampah pada tempatnya, kadang memang sangat susah tetap diterapkan sampai saat ini. Namun tidak susah kok ya kalau kita sudah niat maupun sudah mengetahui dari diri sendiri. Nah, sebelum lanjut ataupun lanjut pada pertanyaan selanjutnya, tadi Bapak Fatur sempat notice nih, skill apa sih yang tadi mungkin bisa dijelaskan kembali? Skill apa nih kalau dari MDMC? Apakah memang perlu juga menggunakan skill dan perlu punya skill? Kalau ya sebenarnya yang dibahas juga sama Pak Umar ya. Kalau masalah skills itu sebagai relawan kita memang harus upgrade terus menerus ya, update terus menerus tentang masalah kebencanaan. Dan skill sendiri memang karena kita fokus pada kebencanaan yang daerah ya, walaupun tidak menutup kemungkinan MDMC Sampang itu juga akan diminta gabung di beberapa kita kan ada wilayah ya, wilayah tingkat provinsi, dan tingkat provinsi itu akan memberikan peluang kepada daerah-daerah yang memang memiliki relawan yang mempunyai skills terkait dengan beberapa masalah kebencanaan. Dan untuk mengupgrade skill itu sendiri kita memang harus ada course yang spesifik course yang harus diikuti oleh para relawan gitu. Dan yang punya andil di situ pertama pemerintah ya Pak ya. Pemerintah juga harus andil untuk bisa memberikan edukasi kepada para relawan begitu. Namanya juga relawan, dia juga rela untuk mengorbankan diri dan waktunya. Namun juga dari pihak lain juga harus bisa memberikan kontribusi, terutama pemerintah, agar para relawan ini punya kemampuan yang lebih untuk terus belajar
tentang masalah penanggulangan bencana. Iya, begitu. benar sekali. Oke, teman-teman sekalian ya. Sebenarnya sudah rinci ya penjelasan dari orientasi maupun pengenalan terlebih dahulu apa saja sih sebenarnya yang perlu kita ketahui dari tugas-tugas maupun kegiatan. Apakah memang mungkin keterkaitannya hanya keagamaan seperti itu, namun tidak, ada keterlibatannya pula maupun pandangan pula terhadap kebencanaan. Nah, berlanjut dan tetap di Pak Fatur, namun kegiatan apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh MDMC sendiri, aktivitas maupun mungkin program kerja dan inovasi? Kalau masalah program kerja ya, karena kita bekerja jika ada bencana. Nah, sebenarnya kita nggak berharap, we don't expect the disaster happens gitu. Tapi kita harus aware pada bencana itu sendiri gitu. Dan kita sudah menyiapkan beberapa program kerja, terutama dalam masalah tadi, masalah penanggulangan banjir, kemudian berupa edukasi tentang masalah penghijauan, kemudian juga ketika ada bencana banjir itu sendiri, maka kita harus sigap ya membantu para korban, ya, mulai dari evakuasi, kemudian memberikan penyediaan dapur umum. Sebenarnya hampir sama sih. Kalau kita itu sebenarnya seiring sejalan seiring sejalan. Jadi kalau ada orang menyampaikan Muhammadiyah seperti ini, itu sebenarnya, itu sebenarnya that's something wrong point of view. Jadi pandangan yang cukup salah, nggak ada bedanya gitu. Paling cuma bedanya hanya apa ya? Nggak ada ya. Nama saja mungkin. Normal saja. Jadi kita itu sebenarnya bisa seiring sejalan antara NU dan Muhammadiyah sendiri. Cuman masyarakat aja yang punya stigma yang kurang benar. Nah, mungkin dari podcast ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Kita Muhammadiyah itu hanya syarikat atau organisasi sama dengan NU. Kita organisasi keagamaan yang sama-sama ingin memberikan kontribusi yang terbaik buat umat begitu. Ya walaupun ada perbedaan itu nggak signifikan, biasa aja, karena perbedaan itu adalah fitrah yang harus kita terima begitu loh. Rahmat rahmat, perbedaan itu rahmat. Tapi kalau mungkin nantinya teman-teman sekalian mendengar gitu Pak, ternyata tidak ada perbedaan kok, sebenarnya sama saja berhilir seperti itu ya, mengalir pula bersama. Namun bagaimana nih menanggapi itu sebenarnya dari masyarakat? Oh, terkadang ini beda ajarannya, kadang beda pula nih dari aktivitasnya dan lain-lain, itu bagaimana cara menanggapinya? Aktivitas dalam hal kebencanaannya mungkin. Jadi kalau Muhammadiyah punya cara sendiri atau aturan sendiri, atau memang beda atau memang sama? Ya nggak ada bedanya, kita sama-sama membantu masyarakat gitu kan. Kita juga punya, ya walaupun kita punya ADART atau apalah namanya begitu, tapi kita satu, saving human being gitu, menyelamatkan manusia dari kebencanaan yang ada. Kita bisa bergandengan dengan siapapun, apalagi dari NU, itu saudara kami gitu loh, saudara kami yang kakak tertua sebenarnya. Gitu ya. Kakak tertua gitu loh. Ya kalau yang namanya saudara nggak mungkin sama, gitu. Nggak mungkin sama. Sikap dan tabiatnya juga berbeda gitu. Cuman yang namanya saudara itu harus kita terima segala perbedaannya. Cuman kita jangan memperuncing masalah perbedaan. Banyak kesamaan yang kita miliki gitu. Terutama dalam masalah kebencanaan, kita bisa bergandengan untuk sama-sama memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai not the hero tapi sebagai volunteer gitu. Benar sekali. Oke teman-teman sekalian ya, jadi ini perlu digarisbawahi ya, sebenarnya tidak perlu kalian terlalu mengurusi gitu ya, ataupun bagaimana caranya, bukan hanya mempelajari perbedaannya ini, soalnya kalau beda ini jadi kita kurang respect. Nah, namun bagaimana teman-teman sekalian harus bisa memberikan ya tanggung jawab, maupun bagaimana pula ini loh sebenarnya tugas yang perlu dilakukan, bukan hanya kita sibuk mencari kesalahan atau sibuk mencari perubahan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan rinci ya terkait aktivitas dari MDMC, sekarang kita langsung beralih nih yang sudah tidak sabar pula ya dari Bapak Umar Faruk. Nah, ya kalau aktivitasnya nih Pak, LPBI NU juga seperti apa sejauh ini? Mau interupsi tadi ya, enak juga. Gak apa-apa sebenarnya, dia interupsi gak apa-apa sebenarnya Pak. Mau menanggapi tertua, memang tertua, makanya ada nama Muhammad NU itu nantinya. Oke.
Mungkin paham kan, Muhammad itu Iya. Muhammadiyah, NU. Iya, iya. Sebenarnya nggak ada yang berbeda sih. Iya, oke. Muhammadiyah dan itu tuh ya satu, ajarannya satu juga. Yang berbeda itu mungkin ngopinya nanti. Oh. Kopinya beda bener. Oh itu ya, iya oke. Kopinya Ini beda. things beda nih. Takut saya seneng kopi Iya. hitam, Pak Mati Saya kopi susu gitu. Ya, Oke. untuk masalah program-program itu nggak jauh beda, Pak. Karena Iya. penanggulangan bencana itu ya mulai tingkat atas Iya. sampai tingkat bawah itu sama. Untuk upgrade skill dan juga update informasi itu sama. Apalagi di skala lokal itu ya kalau untuk penanggulangan bencana banjir ya skillnya nanti ya bagaimana kita mengevakuasi korban, bagaimana nanti kita untuk pengadaan dapur umum, Iya. nanti untuk ke lapangan siapa, dan juga ada safety-nya. Makanya harus ada, saya bilang, saya tekankan harus ada skill. Iya. Kita tidak punya pedoman, kita harus peduli, punya Iya. kepedulian, kita punya skill. Kita kalau di teman-teman di lapangan kita distribusi nasi bungkus ya, itu kita pakai safety, itu Gimana? lampu biar aman. Nanti kalau ada titik-titik yang kita tidak bisa jangkau, kita nggak bisa. Kita otomatis kalau menjangkaunya nanti kita ya mengantarkan korban. Iya. Gitu ya. Contohnya Iya benar. kayak di Rong Tengah itu, yang bagian mana? Bagian barat. Iya. Itu kita nggak bisa jangkau. Orang-orang Durasi. meskipun orang, saya nggak kebagian. Bukan kita nggak mau distribusi, tapi nyawa kita juga terancam. Iya, Seperti oke. itu. Makanya perlu dari masyarakat juga harus paham juga kondisi di lapangan. Kalau kita terjun ya kita teman-teman pernah kejadian ketika distribusi harus bawa itu kan sangat deras. Iya. Harus Iya, bawa iya. sangat deras. Benar. Untung teman-teman sudah safety kayak tampar itu. Iya, oke. Itu dan juga harus kita waspadai dengan teman-teman nanti jadi relawan enak nanti selfie Iya, sekarang iya, kan iya. milenial Iya. kan seperti itu. Yang Oke, penting iya, iya, benar, selfie-nya Yang penting dulu. selfie Iya, iya. ya. Keselamatan Ya saat di terasa belakang. ternotis Iya. sebenarnya kayak ini. Keselamatan itu di Tertohok belakang. gitu. Tertohok ya. Iya. Kalau kita ya jadi relawan itu cuma mengandalkan kepedulian ya bahaya. Iya. Nah, akhirnya insiden nanti kalau Iya. Benar. Mungkin bukan hanya menolong korban tapi Iya. mengantarkan lagi korban. Mengantarkan Seperti itu. banyak nyawa nanti. Jadi kerepotan juga nanti. Iya, benar pemerintah. sekali, Wah benar. ini makanya perlu juga ya ada panjadarmanya juga dan jadi relawan itu ya juga punya harus mandiri artinya ya punya kepedulian, punya skill dan juga punya keikhlasan, punya hati yang tulus, juga harus profesional juga. Iya. Profesional, jangan kita berhenti. Bencana itu kan pasti ya ada bencana yang baru-baru. Iya, benar. Kayak tahun-tahun kemarin tuh corona, itu kan merupakan kebencanaan. Iya, benar. Tuh kan semua jangankan di Indonesia, belahan dunia tuh bingung menghadapi corona. Sampai dibilang ya enggak juga, Iya. dibilang tanggap juga enggak juga, dibilang pasca enggak juga. Jadi di corona itu kan ada siklusnya, ada tiga-tiganya. Iya. Di pra juga harus edukasi pemerintah dan teman-teman Iya. relawan, edukasi juga melakukan tanggap bencana untuk bagaimana yang sudah sakit, juga pasca bagian yang sudah sakit itu disembuhkan. Iya. Dan seperti itu kita harus update keilmuan dan juga upgrade skillnya. Itu yang dibutuhkan relawan, yang masyarakat ya harus kesadarannya bahwasanya bencana itu ada di depan kita, Iya, benar di depan sekali. kita. Contohnya pisau saja, pisau kan itu benda mati. Iya. Tergantung kita, kalau kita tancapkan ke orang, ditusukkan ke orang itu kan jadi bencana. Iya, benar Pak. Iya. Makanya ya apapun yang di sekitar itu seperti bencana, makanya kita harus pada. Kita nggak bisa menghilangkan, tapi kita bisa mengurangi risikonya. Ya. Benar sekali. Seperti itu. Setuju. Kalau untuk masalah perbedaan itu nggak ada ya. Iya, Sama-sama. kembali lagi gitu Tapi Pak, yang tidak nggak- ada perbedaan Iya, seperti ada. itu. Biar ditekankan, biar istilahnya Iya. mindset dari masyarakat itu Oke. Muhammadiyah dan itu ada nilai, nggak ada sebenarnya.
Ya. Kita sama-sama berjuang untuk dalam keagamaan dan juga kemanusiaan. Itu saja. Ya. Bagaimana masyarakat itu cerdas ya, dalam artian cerdas ya, bukan cerdas menilai, tapi cerdas juga dalam kesadaran mereka sendiri. Nggak usah istilahnya memilah-milah lah. Iya, benar sekali. Ya, benar. Oke, teman-teman sekalian ya, jadi memang sudah dijelaskan pula bagaimana nantinya ditekankan kembali kepada masyarakat. Ayolah dari sekarang kita jangan sibuk-sibuk untuk memilih dan memilah. Jadi kalau aku sudah ajaran si A nih, si B-nya aku nggak mau nih, nggak mau tahu nih. Jadi bencananya bagaimanapun saya juga tidak mau ikut-ikut. Padahal di sini ditekankan kembali, yuk mulai dari kita sebenarnya kesadarannya, bahwasanya edukasi kebencanaan itu ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu bukan hanya pula langsung untuk dapatnya melakukan pencegahan, namun mengurangi terlebih dahulu dari diri sendiri. Nah, kalau sudah dari diri sendiri kita memiliki ilmunya ataupun edukasinya, nah kita bisa nih untuk share pada orang lain. Nah, untuk kembali lagi pada pertanyaan selanjutnya pula ya Bapak, tadi saya juga sempat notice dari Pak Fatur nih, kalau saya bertanya tadinya bagaimana sih Pak aktivitas seperti itu ya, kalau kerjanya itu hanya pada saat bencana saja, benar, berarti kalau tidak ada bencana itu bagaimana Pak? Tadi kalau yang bisa kami lakukan jika memang tidak ada masalah bencana, maka preparation for facing the disaster itu sendiri. Pendidikan itu yang lebih kita lakukan begitu, mulai dari kebetulan saya kan juga aktif di kepramukaan gitu, tahu sendiri gitu. Lihat ya Bapak pramuka sekali. Salam pramuka. Salam. Oke. Ya, dari di situ kita memberikan edukasi kepada anak didik kita gitu kan, untuk bisa lebih aware pada masalah kebencanaan, juga cara preventifnya seperti apa begitu. Jadi kalau dibilang MDMC nggak ada kerja kalau nggak ada bencana, tetap ada tetap ada. Dan bencana itu sendiri tidak hanya it's only happen in Sampang gitu kan, tapi juga di another city, another region juga terjadi. Kita juga akan diminta oleh MDMC wilayah Jawa Timur agar bisa memberi kontribusi kalau misalnya ada beberapa daerah yang membutuhkan relawan untuk melakukan penanggulangan bencana dan juga masalah trauma healing. Kalau kita mungkin Kak Sada juga akrab dengan yang namanya Mr. Untung gitu ya. Nah, beliau ini adalah orang yang terdepan sekali, yang sangat concern pada masalah kebencanaan, dan beliau juga bagian dari kami untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana, terutama dalam proses trauma healingnya begitu. Beliau memang tangguhnya di situ, bisa mainnya di situ. Itu yang bisa kami lakukan. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi dari penjelasan tadi, kalau nantinya tadi takutkan pernyataan di awal itu ini loh kerjanya ternyata pada saat bencana, namun tidak, teman-teman sekalian. Jadi di sela-sela itu pun kita juga bisa memiliki ataupun ada juga kok aktivitas seperti edukasi, seperti penghijauan maupun beberapa event lainnya seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan jelas ya terkait aktivitas MDMC maupun apa saja yang telah dilakukan di LPBI-NU Pak. Jadi kan sekarang ini juga perubahan iklim ini tidak bisa pula ya kita ketahui, terkadang sangat panas seperti itu. Ketahui pun seperti itu. Jadi adalah ya beberapa peneliti mungkin BMKG dan lain-lain. Nah, namun bagaimana nih tanggapan dari LPBI-NU sendiri terkait perubahan iklim yang sekarang sudah melesat panas kah, ataupun dengan mudahnya kebakaran dan lain-lain? Kalau masalah perubahan iklim, kalau untuk kebijakan dari LPBI sendiri tidak punya. Tapi kita mengacu kepada BMKG. Nah, kalau contohnya perubahan iklim itu kan kita tidak bisa prediksi kan misalnya. Kalau dulu mungkin ini bulan ini prediksinya hujan, bulan ini kemarau. Kalau sekarang itu kadang juga kebingungan. Iya, benar Pak, benar. Yang pemerintah juga kebingungan, masyarakat juga kebingungan. Petani terutama ya Pak, kasihan mereka. Yang petani juga kebingungan. Petani garam juga kebingungan kalau hujan. Petani kalau kemarau, petani tembakau. Makanya serba kan. Tapi sukses sekarang ya. Sukses sekarang kayak mendulang banyak ini ya, cuan sekarang ini. Karena panasnya sudah nggak kentara banget gitu kan. Makanya masalah perubahan iklim itu LPBI itu nggak punya kewenangan.
Iya. untuk masalah perubahan iklim. Kalau untuk saat ini karena musim kita punya mandat dari Ketua PCNU itu untuk distribusi air bersih Iya. untuk saat ini. Keren. Yang pernah kami lakukan untuk saat ini masih 4 kecamatan. Oke. Ini semua kan kembali dari ke masyarakat semuanya. Ya titik-titik mana yang kekeringan memang dibutuhkan, kita coba membantu mereka yang istilahnya butuh banget. Kayak kemarin itu awal-awal di Kudukun itu langsung terjun ke lapangan kita, kayak ngenes ya, kekeringan kemana-mana, sampai kadang sampai berapa kilo gitu, mau mandi saja, bukan soal minum kan sekarang sudah beli. Iya, bisa Pak. Kebutuhan untuk kebutuhan mandi, cuci itu dari kadang berapa kilo. Masya Allah. Jam-jam setelah subuh baru pulang sampai jam 7. Ini salah satu dampaknya nih. Iya, salah satu dampaknya perubahan Iya. iklim seperti ini. Makanya kemarau ini sekarang kayaknya panjang. Iya. Semoga ya kita juga nggak berharap Iya, begitu. iya benar sekali. Meskipun Semuanya manfaatnya berharap. banyak bercuan seperti itu, tapi kan tidak berharap panjang seperti itu. Nah, teman-teman relawan itu kalau ada bencana nggak berharap semua. Juga lelah sebenarnya. Iya, oke. Pengen baik-baik saja gitu iya, ya, benar, nyaman-nyaman saja. Cuma karena kita sebagai relawan kita harus siap, baik itu ya di perannya, tanggap atau pasnya, kita harus siap. Jangan jadi relawan itu nanti santuy-santuy aja. Iya. Benar, Mas. Makanya harus kita relawan itu ada 3 prinsip: tanggap, tangkas, tangguh. Oke. Nah, tanggap itu artinya kita ketika ada informasi kebencanaan itu harus responnya Iya. cepat. Tangkasnya itu cepat dan tepat. Nanti ketika ada informasi seliweran dari masyarakat, oh ini ada mana, tapi ternyata nggak valid. Iya, Ini oke. makanya nggak tangkas, meskipun cepat tapi nggak tepat. Iya. Ini. Maka setelah ada ketangkas itu tangguh. Tangguh ini biasanya lebih pada pascanya. Iya, benar sekali. Makanya untuk perubahan iklim ini harapannya semoga kita ya diberi keamanan. Kayak kemarin itu kebakaran juga di Iya. Pangalengan, Pecangkeem gitu. Iya. Tinggal Jumatan, ya ada konslet, ya akhirnya kebakaran karena juga ada angin Iya, benar. itu kencang. Seperti itu. Itu ya, memang, Kalau Pak, ya. salah satunya perubahan iklim seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman sekalian, jadi bagaimana nantinya pula yang telah dijelaskan beberapa perubahan iklim maupun dampak pula yang dirasakan. Dan dari sekarang makanya harus bisa nih dapatnya menanggulangi maupun dapatnya pula menghindari hal tersebut. Ya pastinya juga bersamai dengan berdoa seperti itu ya Pak ya. Karena usaha saja tanpa doa itu ya sia-sia. Sebaliknya Ikhtiar dan doa selalu benar sekali. beriringan, ya. Nah, selalu beriringan teman-teman sekalian ya. Nah, namun Bapak keduanya dari Bapak Fatur dulu juga boleh. Di sini pastinya banyak sekali aktivitas yang telah dilakukan. Namun pastinya kita juga selalu menemui kendala. Nah, apa sih Pak sejauh ini kendala maupun mungkin ada nggak sih susah-susahnya untuk menjalankan aktivitas di MDMC ini? Kendalanya Pasti ada ya. sebenarnya banyak kalau masalah kendala. Pertama, orang yang berjiwa relawan itu terbatas ya. Oke. Terbatas Iya. ya Pak ya, terbatas. Betul. Yang mau menyempatkan diri untuk memberikan bantuan pada orang lain, yang mau mengorbankan dirinya, waktu dan tenaganya untuk orang lain itu terbatas. Sehingga dalam proses rekrutmen yang kami alami itu kendalanya di situ. Yang bekerja akhirnya ya orang-orang itu saja. Iya, Kasihan. iya, Sebenarnya benar, ada benar. orang beberapa rekan saya yang sudah lanjut usia, tapi bagaimana lagi begitu? Kita butuh orang yang memang mau mendedikasikan diri untuk kemanusiaan. Kita mau merekrut para milenial itu agak susah ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya, Iya. alhamdulillahnya di sini saya ada di kepramukaan sendiri gitu loh. Jadi anak-anak yang di bagian penegak Bantara maupun Laksana itu bisa saya ajak pada saat Oke. kegiatan, pada saat masalah kebencanaan. Iya. Akhirnya kita lebih banyak tenaga yang baru-baru, yang muda-muda. Cuman sekali lagi karena masalah skills ya yang belum memadai, kita nggak berani untuk hal-hal yang lebih ekstrim untuk
mengatasi membantu saudara-saudara kita yang ada di titik-titik yang rawan begitu. Ya. Terus yang kedua funding ya Pak ya. Sebenarnya sama ya. Masalah Ya, kalau- funding. Iya, kalau saya mungkin saya interupsi dulu. Kalau masalah itu hampir sama karena kita ada di lokasi kota. Iya. Cari relawan itu sangat sulit. Bukan sulit tapi sangat sulit. Loh, sampai sangat nih ya. Iya, Sangat. karena mencari relawan di perkotaan itu apalagi di kebencanaan. Iya. Ini soalnya kebencanaan, bukan relawan yang lain. Iya. Kalau relawan lain itu enak. Iya, ada gitu Pak ya. Iya. Karena relawan kebencana itu, yang namanya juga relawan kebencana itu nggak ada upahnya, nggak ada upahnya. Kita memang dari hati nurani, kita istilahnya tergerak untuk menolong sesama. Dan nggak menolong secara materi, kita bisa secara fisik, Iya. dan juga bisa secara edukasi. Nah, di perkotaan itu ya untuk sekali lagi untuk teman-teman anak-anak muda, kalau ingin bergabung ya nggak bergabung ke Muhammad NU ya bisa ke yang lainnya Iya, juga. Ya, yang penting istilahnya kontribusinya anak-anak muda sekarang milenial itu di daerah perkotaan Sabang ya harapan besar ada yang tertarik lah di dunia kerelawan kebencanaan. Iya. Karena sangat minim sekali kalau di perkotaan itu. Iya. Untuk merekrut lah istilahnya. Karena memang nggak ada bayaran. Iya. Ya, bahkan kita yang bayar sendiri. Iya. Mau ngopi ya bayar sendiri. Iya. Mau makan Benar kita real bayar. relawan sih Iya. sebenarnya ini. Makanya maka intinya itu relawan itu ikhlasnya Iya. itu terakhir itu. Nah, kalau Pak Fatur itu ada solusinya juga, larinya ke pramuka. Iya, mau Iya. nggak mau gaet Iya, anak-anak yang oke, muda-muda iya. gitu. Kalau di NU juga ada solusinya. Nah. Ya kita ke teman-teman IPNU, EPPNU dan juga CBB-KBB itu juga istilahnya di bawah NU juga. Kita merekrut teman-teman untuk istilahnya jadi embrionya. Iya. Ya kita juga ada ini sih PM Iya. ya Ikatan Pemuda pelajar Muhammadiyah Iya. yang memang tenaga baru di situ juga pemuda Muhammadiyahnya yang bisa kita upgrade untuk bisa jadi relawan gitu. Cuman tadi masalah keterbatasan orang-orang yang stay di Sampang, yang muda-muda yang terus punya concern untuk masalah kebencanaan itu limited edition ya. Karena produksinya ya. Iya. Iya, benar-benar sekali Pak. Oke, itu ya kendala yang bisa disampaikan dari MDMC. Kalau dari LPBINU cukup untuk kendalanya? Mungkin ada Ya, tambahan dulu. sama halnya ya MDNC itu untuk kendalanya perekrutan yang utama. Yang kedua ya karena di sini masalah minim fasilitas Ya. juga. Fasilitas dalam artian kita paling intinya kita cuma kolaborasi dengan pemerintah. Itu yang juga sering Kolaborasi. dilakukan ya. Makanya Iya. kita pegangan untuk sekarang itu kan pentahelik. Pemerintah juga kita harus guide, juga akademisi, Iya. terus Iya, akademisi. juga masyarakat, juga media dan juga para donatur atau istilahnya pembisnis. Iya. Itu dibutuhkan. Kalau donatur kita tutup mata, ya siapa juga yang mau membantu masalah pendanaan juga. Itu juga kembalinya kepada kita sendiri. Ada juga istilahnya kalau pentahelik ini semua terpenuhi, insya Allah kita mengurangi risiko itu lebih maksimal. Iya. Jadi risiko kebencanaan itu lebih kecil Iya. daripada kita acuh terhadap ya sesuatu bencana. Biarin ada pemerintah. Meskipun ada pemerintah tapi juga pembisnis juga ikut andil. Jangan sampai wah mentang kita sudah Iya. kaya tapi kita acun tuh. Kita harus merasakan empati kepada masyarakat yang lain. Nah, meskipun ya baik itu melakukan sendiri atau tersalurkan ke Muhammad NU ini. Ya, kita siap menerima ya, siap menampung Juga ke FPRB dan nanti. menyalurkan ya. Iya, oke.
Ya, tadi disampaikan kita selalu sinergi. Kalau masalah kebencanaan selalu sinergi, bisa bekerja sama dengan pemerintah atau dengan organisasi kemanusiaan yang lain yang punya concern untuk masalah penanggulangan bencana begitu. Ya, karena keterbatasan dari tenaga sebenarnya. Untuk tambahan sedikit makanya contoh realnya seperti kegiatan kami saat ini untuk distribusi air bersih itu kan pentahelix. Ya dari para dermawan kita minta sumbangan, kita salurkan ke masyarakat. Ya, kalau kita melakukan dana dari kita sendiri, kita ya ambruk lah. Ya, jadi perlu juga ya. Juga. Makanya masyarakat dana yang masyarakat juga yang istilahnya sudah mampu untuk menyisihkan. Itu pentingnya pentahelix. Ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk dapatnya nih ya, sebelum saya memberikan conclusion juga ataupun kesimpulan, saya juga akan berikan waktu nih untuk dapatnya closing statement dari masing-masing tamu undangan ya, atau narasumber yang luar biasa pada hari ini. Boleh terutama dari Pak Fatur Rahman selaku Ketua MDMC, closing statement maupun bagaimana sih ketika nantinya juga pada saat diundang saat ini, benefit yang didapatkan sekaligus kolaborasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana itu juga seperti apa? Pertama, dari apa yang sudah disampaikan dari awal dan di penghujung acara ini, kita ingin mengajak masyarakat, terutama masyarakat Sampang, agar lebih aware pada lingkungan, bagaimana meminimalisir bencana yang ada di sekitar kita gitu. Terutama kalau saat ini masalah perubahan iklim yang sangat drastis begitu, kita lebih punya kemampuan untuk mengelola masalah penggunaan air, terutama kita bisa harus lebih hemat dan segala macam. Terus nanti ketika musim kemarau ini sudah lewat, tentunya akan ada tamu yang datang ke kita. Karena biasa ya, dan biasa kita sambut. Sampai hafal pastinya. Bahari, banjir setiap hari. Dari sekarang kita berusaha untuk melakukan edukasi ke masyarakat, terutama kalau saya sebagai pendidik, penghijauan itu lebih digiatkan begitu, baik di hilir sampai hulu begitu loh. Terus tadi masalah perbedaan, there's no any differences between us. Baik NU maupun Muhammadiyah, kita kan saudara ya, kakak tertua dan adik. Salah nanti Pak. Lebih dahulu Muhammadiyah. Oh iya, berarti kakak saya. Makanya Muhammad NU. Kakak adik gitu. Kamu dirinya lebih Muhammad NU. Itu ya. Itu itu aja. Bisa berlanjut nih pada Ketua LPBW NU ya, Bapak Umar Faruk, bisa memberikan pula closing statement nih terkait ataupun apa sih yang perlu disampaikan pada teman-teman FPRB di sana. Untuk pertama, terima kasih kepada FPRB Sampang sudah mewadahi untuk menyampaikan unek-unek dari relawan kebencanaan. Mungkin dari wadah ini, fasilitas media ini, dari media podcast ini bisa tersalurkan kepada masyarakat yang belum paham tentang kebencanaan itu apa, belum mengenal ya teman-teman relawan di sekitar kita, perlu juga butuh edukasi. Kami siap edukasi apapun ya baik itu di sekolahan, baik itu di pesantren, baik itu di masyarakat sendiri, itu kami siap. Untuk selanjutnya ya harapan kami ya di daerah perkotaan itu teman-teman lebih peduli, jangan sampai apatis terhadap bencana, apalagi untuk menjadi relawan. Jadi relawan itu bukan enak sih, tapi enak sekali. Enak banget. Enak sekali. Soalnya apa? Kepuasan batin itu benar terpenuhi. Itu yang jadi perlu kebahagiaan itu yang enggak hanya materi, tapi ini kepuasan melihat orang, teman-teman relawan pastinya melihat orang tuh bahagia gitu. Dia karena bantuan kita itu luar biasa. Cukup kita bantu orang
terima kasih ya. Nah. Sudah kita wah berbunga-bunga Iya, ya. iya, benar Meskipun sekali. nggak dikasih apapun sudah berbunga-bunga. Itu bentuk ya ketulusan kita Iya. Pak. Iya. Nah. Dan semoga ya harapan kita di teman-teman tidak hanya di kota, Iya. di pedesaan juga. Karena bencana itu nggak di kota saja. Iya. Di pedesaan ada yang longsor, ada juga hal-hal yang lain lah. Jadi harapan mari kita buka mindset kita, peduli kepada sesama dan menjadi relawan yang benar-benar real. Oke, baik ya. Waduh, ini sepertinya kalau saya sendiri ya kurang gitu ya. Pengennya terus-terusan Nambah gitu ya, ya sampai nambah. iya, mungkin episode 2. Nah, teman-teman bisa didoakan gitu ya. Insya Allah. Oke, conclusion yang dapat saya sampaikan ataupun kesimpulan pada hari ini mulai dari yang pertama bersama Ketua MDMC yakni Bapak Fatur Rahman, dan yang kedua yakni Ketua LPBI NU bersama Bapak Umar Faruk yang menyampaikan mulai dari awal orientasinya maupun kegiatannya, maupun pula memberikan tips dan ditutup dengan closing statement yang diberikan untuk teman-teman semuanya. Yang pertama ada ajakan buat teman-teman ya. Jadi yuk kita dari sekarang jangan pernah menunggu kalau bukan hari ini tuh kapan, kalau bukan kita tuh siapa lagi, seperti itu. Jadi yuk dari sekarang kita benar-benar mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya bencana itu dan perlu dipreventifkan juga seperti apa, dicegahnya, dihindarinya, dan juga dari diri kita sendiri. Lalu pula ada tips bencana ya. Jadi dari 3 tadi ada pra bencana dan pasca bencana, itu perlu kita ketahui, dan skill juga yang terpenting harus kita miliki. Karena apa? Karena dengan skill nantinya kita juga bukan hanya menjadi korban ya, namun juga bisa menolong korban seperti itu. Dan care teman-teman terhadap bencana mulai dari sekarang. Terlebih nih ya, sekarang sudah Society 5.0, semuanya serba media sosial, benar ya Bapak, setuju ya? Oke, dengan itu nantinya kita sama-sama tahu, oh ini loh berita yang hoax, berita yang tidak perlu kita terima, namun ini berita yang sebenarnya. Jadi juga 3 tadi poinnya, yakni ada tanggap maksud saya, ada tangguh dan tangkasnya juga. Jadi ketiga ini pula nantinya berkesinambungan dengan teman-teman sekalian gitu ya. Dan ditekankan kembali poin besarnya, yakni tidak ada perbedaan, kita satu tujuan. Nah, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, jadi cukup sekian ya podcast pada kali ini yang dapat kami sampaikan, diskusikan bersama. Namun untuk menutup hangatnya podcast hari ini kita bisa, nah ini dia, yel-yel bareng gitu ya. Oke. Kalau saya sudah FPRB Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Bisa ya Pak ya? Salam kemanusiaan. Iya, oke. FPRB Sampang, Salam tangguh, salam kemanusiaan. kemanusiaan. Kurang lebihnya dari saya Zada sebagai pemandu host pada hari ini, ataupun pula memandu podcast hingga akhir. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.